Ada yang baru loh di SNBT 2023. Apa ya yang baru ya? Kita bahas yuk di video ini sekaligus bahas soal. Oke, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Privat Alfaiz. Nah, spesial di video kali ini kita akan membahas hal apa aja sih yang terbaru di SNBT 2023, sama kita juga mau bahas soal-soalnya. Nah, yang terbaru adalah walaupun SNBT 2023 itu cuman TPS, tetapi kalian harus tahu dan kalian harus ingat bahwa TKA-nya itu ada di TPS. Jadi nanti literasi dalam TPS-nya itu bentuknya adalah literasi TKA. Ya, jadi buat kalian yang memang sudah memahami TKA, itu akan sangat ngebantu banget buat kalian ngerjain di bagian TPS-nya. Yuk, tak tunjukin terutama di literasi dalam bahasa Indonesia. Yuk, soal-soalnya seperti apa? Kita cek. Oke, ini soal-soalnya teman-teman ya. Nah, jadi tipenya seperti ini. Nanti kalian akan diberikan literasi. Nah, ini seperti ini. Dari kasus-kasus yang ada nanti dihubungkan dengan TKA. Kebetulan untuk soal ini berhubungan sama kimia, ya. Ini ya, kimia ya. Ada seperti ini, klorokatephenon atau CN yang merupakan polutan udara beracun dan seterusnya ya. Nah, nanti kita akan coba kerjain bareng-bareng. Oke, kita langsung cek aja ya. Nah, kita akan coba kerjain ya untuk soal pertama. Tapi sebelumnya buat teman-teman, untuk mendukung Alfaiz untuk terus berkarya, jangan lupa ya subscribe-nya, like-nya, biar channel ini terus semangat bikin konten-konten menarik seputar SNBT 2023. Nah, kita cek nih, dari bacaan di atas, apa hasil dari studi di tahun 2017 tentang penggunaan gas air mata. Saran buat teman-teman, kalau ngerjain literasi dalam bahasa Indonesia, seperti yang aku udah ajarin di kelas online, maka teman-teman baca dulu pertanyaannya, teksnya. Nah, nanti aja. Kalau kalian udah punya pemahaman seputar TKA-nya, malah lebih gampang lagi, nggak perlu baca teksnya. Studi tahun 2017, maka gunakan teknik scanning, ya kan? Scanning, cari 2017. Ya, padukan dengan skimming kalian, cek ya mana kata 2017 tentang studi penggunaan gas air mata. Yuk kita cek ya. Oke, nah di sini. Oke, bisa kita baca cepat di sini teman-teman ya. Kita menemukan untuk scanning kita temukan angka 2017. Sebuah studi tahun 2017 dari data yang dikumpulkan selama 25 tahun pernah mencatat efek gas air mata pada tubuh manusia. Bahkan kimia dan tabung yang digunakan untuk melepaskannya telah menyebabkan cedera parah. Nah, ini kata kunci, ini cedera parah. Ini tabung ya, tabung yang digunakan untuk melepaskannya telah menyebabkan cedera parah, cacat permanen, dan kematian. Ada 2 kematian yang tercatat, yaitu 5.910 orang dalam penelitian ini. Yang pertama, pelepasan gas air mata di rumah seorang menyebabkan kematian karena gagal pernapasan, ini ya penyebabnya. Kematian kedua melibatkan dampak tabungnya gas air mata yang menyebabkan cedera kepala yang fatal. Oke, dalam penelitian ini 58 orang melaporkan cacat permanen setelah terpapar gas air mata. Sepertinya sudah cukup datanya, kita bisa langsung balik ke pilihannya. Oke, penggunaan gas air mata, kata kuncinya ya, gas air mata. Yang A, gas air mata dapat menyebabkan luka fatal di kepala. Yuk komen, betul atau salah? Di kolom chat boleh, di kolom komentar boleh. Ya, jawabannya adalah salah kak, karena luka fatal itu bukan gas air mata, melainkan tabung gasnya. Tadi udah kita baca ya. Tabung yang digunakan pada gas air mata dapat menyebabkan cacat permanen. Itu tidak tepat. Oke, ya kan di sini tadi udah dijelasin. Ya kan? Nah, oke, ini harusnya kalau tabung tadi, bukan fokus di tabungnya, melainkan pertanyaannya itu lebih kepada penggunaan gas air matanya. Maka apa dari hasil tadi 2017 tentang gas air mata? Tercatat dapat menyebabkan cacat permanen akibat terpapar gas air mata, bahkan juga bisa kematian. Nah, inilah jawaban yang paling tepatnya ya. Oke, maka jawaban nomor 1, jawabannya yang C. Yel-yel dari Privat Alfaiz. Karena C itu cinta.
Nah, di kelas online juga aku udah sampaikan bahwa literasi dalam bahasa Indonesia itu ada materi-materinya ya. Kalau di hari ini di video mungkin aku nggak bisa nyampein semua materinya. Intinya salah satu materi di literasi adalah mencari informasi. Nah, ini termasuk contoh mencari informasi dalam sebuah bacaan. Jadi kita cari informasinya menggunakan teknik skimming atau scanning ya. Oke, biar mantap kita lanjut dulu ke soal nomor 2. Bahan kimia apa yang merupakan polutan udara beracun yang digunakan pada gas air mata? Ini yang aku bilang tadi. Sekali lagi, penting. Ini yang aku bilang tadi. Kalau kalian jago kimia, jago TKA, nggak perlu baca. Tahu pasti. Polutan udara beracun yang digunakan pada gas air mata. Tapi kalau buat aku misalkan yang bukan jago kimia gitu, ya mau nggak mau aku baca. Mana nih ya beracun ya? Nah, ini ada di teks. Aku udah rangkum nih. Ada kloroaketoponenon. Woi, bacanya agak sulit ya. Yang merupakan polutan udara beracun ya, CN. Maka jawabannya langsung aja gas. Jawabannya yang A. Oke, untuk soal nomor 3 dan seterusnya, ini kita ada teks ya. Ini kimia, ini berhubungan sama zat kimia sih ini sih. Nah, ini teksnya cukup panjang ya teman-teman. Jadi saranku jangan kerjain dulu, jangan baca dulu teksnya deh. Ini kelamaan nih, ada oksidasi, mudah meledak dan beracun. Kita langsung aja ke soalnya. Manakah di bawah ini yang merupakan zat kimia yang bersifat oksidasi? Nah, kalau kalian jago kimia, sekali lagi teman-teman nggak perlu baca teksnya, langsung aja pilih jawabannya. Mana sih yang bersifat oksidasi? Tapi kalau misalkan nggak begitu jago, ya kita baca literasinya ya. Oke, zat kimia yang bersifat oksidasi. Kita langsung fokus ke bagian oksidasi ya. Bahan kimia pengoksidasi dapat menimbulkan panas yang sangat tinggi jika berkontak langsung dengan bahan lainnya, terutama bahan yang mudah terbakar. Bahan kimia pengoksidasi terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu bahan pengoksidasi organik dan anorganik. Bahan pengoksidasi organik adalah bahan yang dapat menimbulkan ledakan luar biasa. Sedangkan bahan pengoksidasi anorganik adalah bahan yang dapat menimbulkan bahaya api atau kebakaran. Beberapa contoh bahan kimia pengoksidasi. Nah, ini kloret, perkloret, peroksida. Nah, itu tuh. Yuk, mana jawabannya teman-teman? Yuk, jawabannya yang A. Kurang lebih seperti itu ya literasi dalam bahasa Indonesia. Jadi dikaitkan dengan TKA. Ketika kita udah paham TKA-nya, maka kita nggak harus baca bacaannya, bisa langsung jawab. Gimana? Sudah mulai ngerti? Jangan lupa lo yang semangat belajar dan semoga keterima di PTN impian ya. Kelas Alfaiz masih buka. Kalian bisa juga cek privat Alfaiz di IG-nya tuh banyak. Atau IG pribadiku Febrian Faiz juga boleh kepoin. Monggo silakan. Dan privat Alfaiz juga punya TikTok. Cek ya teman-teman ya. Lanjut. Soal nomor 4. Mengapa bahan kimia yang bersifat korosif sangat berbahaya? Oke, A. Mudah meledak jika salah menggunakannya, mampu merusak dan membuat cacat permanen, mampu menyebabkan keracunan, dapat menimbulkan panas, membuat kesulitan bernapas. Ini bener-bener yang jago kimia nggak usah dicari di teksnya, pasti udah tahu. Bersifat korosif, langsung kita siapin ya. Bahan kimia korosif adalah bahan yang dapat merangsang terjadinya karat pada bahan-bahan logam. Oke. Akan merusak dan menghancurkan zat yang bersentuhan dengannya. Bahan korosif juga merupakan bahan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan cacat permanen pada jaringan terkena bahan tersebut. Oke, tadi mintanya apa sih? Korosif sangat berbahaya karena ini ya, berarti kata kuncinya ada di yang dapat mengalami kerusakan dan cacat permanen. Ini kata kuncinya teman-teman. Maka jawabannya yang B. Nah, aku masih mencari informasi dalam bacaan karena memang kimia ini harus benar-benar teman-teman memahami juga ya. Paham TKA-nya biasanya nggak perlu baca dari teksnya. Oke, aman ya, udah mulai banyak gambaran ya belajar di Alfaiz. Semoga makin mantap teman-teman belajar bareng kita. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita akan mulai ke geografi ya, seperti inilah yang teman-teman jago geografi mah langsung gaspol, ini nggak usah baca-baca lagi. Iklim tropis, kelembapan udara tinggi, flora fauna, 3 zona waktu, itu letak astronomis Indonesia. Wes, yang jago geografi anak sosum komen dulu di kolom komentar. Ya kamu ya pakai baju putih sama kayak aku. Alah, komen dulu lah, nggak apa-apa. Gak usah malu-malu ya. Oke, kita coba lihat nomor 5 nih. Dampak letak astronomis yang dirasakan di Indonesia kecuali yang jago
jago geografi mah, langsung tes ini. Memiliki hanya 2 musim. Nah, ini aku tahu nih, walaupun aku nggak baca, aku tahu 2 musim, betul. Penghujan, kemarau ya. Anehnya Kanada udah tahu musim hujan tapi nggak punya mantel. Itu tuh ya, pakai baju merah tuh. Kesindir ya. Oke, lanjut tuh. Yang B, memiliki perbedaan waktu di bagian barat dan timur Indonesia. Betul nggak sih? Betul ya? Barat sama timur ada perbedaan waktu. Ya benar Kak, benar. Kekayaan flora fauna melimpah, benar. Curah hujan yang sedang sehingga menjaga wilayah Indonesia tetap panas. Ini nih penasaran nih. Membuat Indonesia beriklim tropis. Bener, iklim tropis. Coba curah hujannya sedang, kayaknya enggak sih. Yuk, kelembapan udara tinggi, coba kita baca. Pulau-pulau di Indonesia mudah dipengaruhi peredaran udara yang datang dari laut-laut yang mengelilingnya. Akibatnya Indonesia banyak menerima hujan. Curah hujan yang tinggi tuh kan. Tinggi di Indonesia ini menyebabkan kelembapan udara rata-rata yang tinggi pula. Salah lagi, kecuali kan. Maka jawabannya yang D. Tuh kan, gampang kan? Nah, intinya sering latihan, pasti bisa. Nanti kita fasilitasi juga di kelas online. Ada video rekaman, ada tryout-nya. Kayak UTBK asli tryout-nya ya. Cek ya di website privatalfaiz.id. Kita lanjut ke soal ke-6. Oke, apa isi Kepres ya? Ini keputusan Presiden nomor 41 tahun 1987. Nah, ada di sini teman-teman. Tapi aku pengen kalian yang jawab deh. Silakan. Teman-teman, untuk soal nomor 6 kalian jawab di kolom komentar. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian udah subscribe, udah like, udah share video-video Alfaiz. Makasih, semoga berkah, semoga keterima di PTN yang kalian impikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.